Oke, anak-anak sekarang kita mau belajar agama tentang permohonan atau doa permohonan. Nanti ini presentasi PowerPoint ini bisa kalian print dan kalian beri nama kalian di sini dan kelas dan nomor absen kalian masing-masing. Nah, ini gambar apa ya? Menurut kalian ini gambar apa? Ada yang suka yang namanya dengan ayam goreng? Ya, ini adalah kesukaannya anak-anak, Bu. Namanya ayam goreng KFC. Oke, ini makanan kesukaan. Oke, ini baju kesukaan. Aku tuh suka bajunya kalau perempuan pakai dress. Kalau laki-laki aku mau pakai kemeja, Bu. Aku suka dan minta selalu sama mama untuk baju yang aku suka. Oke. Alat tulis ada buku, pensil, penghapus. Lalu ada apa lagi di situ ya? Ada klip, lalu ada gunting, spidol. Ini adalah alat tulis. Aku selalu minta ke mama alat tulis karena alat tulisku setiap hari hilang di sekolah, lupa menaruhnya karena aku kurang bertanggung jawab akan alat tulisku. Oke, nih ada anak yang sedang bermain Lego. Lego ya ini ya. Nah, mereka menyusunnya. Banyak permainan yang kalian sukai. Oke, kalian selalu menangis untuk meminta kepada mama. Papa, aku mau permainan itu. Aku mau belikan. Jika tidak dibelikan, maka kalian biasanya bagaimana ya? Biasanya kalau tidak mau dibelikan, pasti menangis. Oke. Meminta atau memohon sesuatu dari orang lain sudah biasa bagi kalian. Jika kalian memerlukan sesuatu, anak-anak pasti meminta kepada orang tua, seperti makanan, pakaian, alat tulis, mainan. Nah, kalian selalu meminta hal-hal itu. Anak-anak biasanya tidak takut untuk meminta kepada ibu dan ayah. Ada banyak permohonan, ada banyak yang menggambarkan permohonan kita kepada orang tua kita. Begitu juga kita memohon kepada Tuhan. Anak-anak ini sedang berdoa. Ada doa permohonan kepada Tuhan. Mereka dengan sungguh-sungguh meminta dan berdoa permohonan kepada Tuhan. Seorang anak yang memohon kepada Tuhan agar tidak menangis ketika kalah dalam perlombaan mobil-mobilan contohnya. Ia tidak berdoa agar teman-temannya kalah, tetapi ia berdoa agar ia tidak menangis ketika kalah dalam perlombaan. Tuhan mengabulkan permohonan anak ini dan memberikan kemenangan kepadanya, meskipun mobil anak itu sangat sederhana karena merupakan buatan sendiri. Sama juga dengan kalian, jika kalian mengadakan
games. Kalau kita sekolah, kita melakukan games di dalam kelas, kalian pasti akan berdoa agar kalian menang. Tetapi kalian harusnya kita berdoa bahwa kita kalau kalah tidak boleh menangis. Begitu juga kalau dalam perlombaan olahraga seperti bermain bersama Pak Vincent, satu hari ada yang merasa kalah tetapi dia tidak mau menerima, bahkan dia menangis. Dan Bu Devi selalu bilang apa? Tidak boleh menangis jika kalah dalam suatu permainan. Kalah dan menang itu hal biasa. Jika kita kalah, kita tidak boleh menangis. Dan berdoalah kalian tidak akan menangis jika kalian mengalami suatu kegagalan. Sama juga di dalam suatu cerita di dalam Injil Lukas pasal ke-7 ayat 1 sampai dengan 10. Nah, dalam cerita Injil ini ada sebuah peta Kapernaum. Di peta Kapernaum ada yang dinamakan oleh danau yang indah dekat Kapernaum yang disebut Danau Galilea. Danaunya sangat indah, dia berada di dekat Kapernaum. Dia berada di dekat Kapernaum di sini. Galilea atau Galilea. Oke. Nah, danau yang sangat indah disebut perwira Cornelius adalah perwira tentara Roma. Ceritanya ada pada Injil Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Tadi di pantai Danau Galilea yang indah terletak sebuah kota kecil yang bernama Kapernaum. Di Kapernaum hiduplah Cornelius sebagai seorang perwira tentara Romawi. Sekalipun dia menjadi tentara Romawi, Cornelius memiliki atau mengepalai satu regu tentara sebanyak 100 orang yang dia beri nama Kaisar Roma. Sekalipun ia seorang anggota tentara penjajah, Cornelius adalah orang yang baik. Nah, di sini Bu Devi menjelaskan Cornelius seorang tentara yang tetapi dia adalah orang yang baik. Sikap Cornelius itu adalah adil dan jujur. Ia suka menolong orang-orang miskin dan membangun ibadat bagi orang-orang di penduduk kota itu. Nah, karena Cornelius hidupnya jauh dari kampung halamannya dan jauh dari istrinya, maka Cornelius membeli seorang hamba. Seorang hamba itu adalah orang yang dipekerjakan di rumahnya untuk memasak, membersihkan rumah, dan mencuci pakaian Cornelius. Namun, hambanya itu sudah diperlakukan Cornelius seperti anaknya. Nah, suatu ketika anaknya jatuh sakit, demam,
atau hambanya itu jatuh sakit dan demam, terbaring lemah di tempat tidur dan hampir mati. Kornelius sangatlah kasihan melihat hambanya yang menderita itu. Dalam hatinya, aduh, kasihan sekali hambaku ini. Di dalam kesusahannya, Kornelius sangat ingat bahwa Yesus dari Nazaret yang sering mengajar di rumah ibadat yang dibangunnya itu. Dia ingat bahwa ada seseorang. Nah, seseorang itu bernama Yesus dari Nazaret yang sering mengajar di rumah ibadat yang dibangun oleh Kornelius. Sekalipun dia sedih, dia mengingat bahwa Yesus sering mengajar di rumah ibadat tersebut. Nah, menurut cerita orang-orang, Yesus itu sangat berkuasa dan sanggup menyembuhkan orang sakit. Lalu Kornelius menemui Yesus untuk meminta pertolongan kesembuhan untuk hambanya yang terbaring lumpuh dan sakit di tempat tidur dan sangat menderita hambanya ini. Lalu Kornelius mencari Yesus untuk menemui Yesus. Karena Yesus tidak ada di kota, maka Kornelius mencari dia di luar kota. Pada saat Kornelius keluar pintu gerbang kota, ia melihat Yesus masuk. Kornelius langsung menjumpai Yesus dan berkata, "Guru, hamba saya sakit di rumah. Ia terbaring lumpuh di tempat tidur dan sangat menderita." Yesus terharu mendengar perkataan perwira itu yang biasanya orang Roma memperlakukannya tidak pantas kepada hambanya, tidak pantas seperti manusia. Orang Roma biasanya memperlakukan hambanya dengan pertama, berbicara kasar kepada hambanya, 2, menendangnya, 3, memukulnya tanpa kasihan. Namun di sini Kornelius datang kepada Tuhan karena berbelas kasihan kepada hambanya yang sakit. Setelah mendengar perkataan Kornelius, lalu Yesus menjawabnya dan berkata, "Aku akan datang menyembuhkan dia. Tenanglah, aku akan datang dan aku akan menyembuhkan hambamu itu." Kornelius berpikir, lalu dia berpikir apa ya anak-anak ya? Nah, dia berpikir karena dia bingung anak-anak. Dia bingung karena orang Yahudi tidak boleh masuk ke dalam rumah orang kafir seperti Kornelius. Tetapi dia berpikir lagi, hambaku sakit keras dan butuh penyembuhan. Nah, dia merasa bimbang anak-anak. Dia senang bahwa hambanya akan sembuh. Tetapi dia berpikir lagi, dia merasa bingung bahwa orang Yahudi, Yesus adalah orang Yahudi, tidak boleh masuk ke dalam rumah orang kafir seperti dia. Nah, oleh karena itu Kornelius berkata kepada Tuhan,
tidak usah datang ke rumah saya, tetapi bersabdalah saja, maka hamba saya akan sembuh." Tuhan Yesus heran dan merasa kaget karena Kornelius sangat percaya kepadanya. Yesus percaya kepada Kornelius. Maka Yesus berkata, "Pulanglah, maka engkau percaya itu akan terjadi." Dan benar anak-anak, setelah Kornelius pulang, maka hambanya menjadi sembuh. Oke. Dari doa permohonan kita belajar bahwa doa untuk meminta sesuatu kepada Tuhan. Nah, kalian meminta kepada orang tua seperti tadi, meminta makanan kesukaan, baju kesukaan, alat tulis kesukaan, mainan. Nah, semua itu kalian minta kepada orang tua, dan kalian juga bisa memintanya kepada Tuhan. Seperti perwira Kornelius tadi meminta kepada Yesus agar disembuhkan hambanya. Nah, doa permohonan akan dikabulkan oleh Tuhan jika berdoa dengan sungguh-sungguh dan tidak putus-putus. Tuhan pasti mengabulkan permohonan seperti cerita perwira Romawi Kornelius tadi. Permohonan kepada Yesus agar menyembuhkan hambanya yang sakit. Yesus mengabulkan doa permohonan perwira Romawi itu bukan karena seseorang yang berkuasa, tetapi karena imannya. Nah, selain dari Injil Lukas tadi, di Injil Matius juga kita dapat belajar bahwa kita memohon sesuatu kepada Allah harus dilakukan dengan terus-menerus. Yesus berkata juga, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapatkan, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu akan dibukakan." Yesus mengajak kita anak-anak untuk berdoa tanpa kenal putus asa. Oke? Selalulah berdoa dalam permohonanmu. Seperti saat ini, kita berdoa permohonan kepada Tuhan terus-menerus agar pandemi COVID-19 akan cepat berlalu, agar kita dapat belajar dan bermain kembali di sekolah dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Jadi mulai sekarang, buatlah doa permohonanmu akan kehidupanmu. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.